Oke, halo semua. Kembali lagi dengan kami kelompok 7, Praktikum Komputasi Statistik di kelas RA. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang pembangkitan bilangan acak. Yang mana pembangkitan bilangan acak ini merupakan alat untuk kita yang diperlukan dalam komputasi statistik, umumnya untuk simulasi seperti itu. Nah, bilangan acak ini yang dibangkitkan merupakan bilangan pseudo random gitu, random acak. Nah, artinya jika dilakukan pengujian terhadap pengacakan bilangan tersebut bersifat acak tetapi sebenarnya dibangkitkan oleh sebuah fungsi gitu. Seperti itu. Nah, sebenarnya di sini kita banyak sekali yang bisa kita gunakan. Di sini ada berbagai macam random generator pada R gitu. Yang pertama ada distributionnya itu beta dengan CDF P beta dan generator R beta, dan parameternya itu adalah shape 1 dan shape 2. Kemudian ada binomial distributionnya, ada CDF-nya juga itu P binom, kemudian juga generatornya itu adalah R binom, kemudian parameternya itu ada size dan juga prob atau probabilitas. Nah, dan masih banyak lagi. Baik. Nah, kemudian di sini mungkin kita akan lebih membahas tentang seed gitu, tentang seed. Nah, umumnya bilangan seed pada saat mengambil waktu di komputer hingga milisecond milisecond gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara seed dan juga cara untuk membangkitkan bilangan acak lain? Nah, jadi untuk seed set ini agak sedikit beda gitu teman-teman. Bedanya di mana? Sebenarnya kalau misalnya lebih diteliti lagi, ternyata fungsi set seed ini itu tuh memang dia mengambil nilai acak, tetapi nilai acak ini sudah ditentukan di mana posisinya suatu fungsi tersebut gitu, yang mana ketika kita mengambil nilai acak lain itu tidak akan terlalu jauh gitu, jadi dia sudah ada titik utamanya, sudah ada titik utama, baru kita pilih secara random gitu, pilih secara random. Nah, ketika kita melakukan pemilihan secara random lagi, biasanya ketika kita memakai set ini tidak terlalu jauh gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya set ini sendiri untuk konsistensian dari data yang kita punya gitu. Oke, mungkin itu dia untuk pengenalan apa sih itu mengenai fungsi set ini. Yang mungkin kita langsung saja masuk ke dalam praktikumnya teman-teman ya. Nah, gimana sih cara kita untuk mengambil atau memanggil set itu fungsi set? Mudah saja, caranya yang pertama itu dengan mengetikkan set titik seed, terus kita masukkan nilai acaknya di sini teman-teman. Tuh, di sini saya menggunakan 3, 4, 5. Nah, kemudian kita ingin menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi uniform. Caranya bagaimana? Kita namakan saja dengan random numbers, terus kita gunakan fungsi runif dengan banyaknya itu 5. Jadi dalam kolom 5. Gitu. Kemudian langsung saja kita printkan si random numbernya tadi. Nah, terus kita ingin menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi normal. Kalau tadi distribusi uniform, sekarang distribusi normal. Caranya bagaimana? Hampir sama. Kita namai dulu saja. Mungkin kita namai dengan normal numbers. Dan kita gunakan fungsi R0. R0 itu untuk distribusi normal. Dan kita masukkan angka 5 karena kita ingin menghasilkan 5 bilangan acak ya. Itu dia. Kemudian langsung saja kita printkan si normal numbers tadi. Nah, kemudian kita ingin menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi binomial dengan 20 kali percobaan dan probability atau kemungkinannya itu sebesar 0,5. Bagaimana caranya? Dengan mengetikkan, kita namakan misal sampel binomial, terus kita masukkan saja R binom, di mana di dalamnya itu ada 5, 5 karena kita ingin mengambil 5 bilangan acak, kemudian size sama dengan 20 karena kita ingin melakukan 20 kali percobaan, kemudian prob atau kemungkinan itu sebesar 0,5. Nah, itu dia. Langsung saja kita printkan dari sampel binomial tadi. Bagaimana hasilnya? Nah, jadi kita nanti ada banyak output ya. Langsung run saja. Oke, ini dia teman-teman. Ketika kita ingin mencari 5 bilangan acak dari distribusi uniform, ini kita dapat. Pertama ini. Ketika kita ingin menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi normal, yaitu di sini. Yang terakhir, ketika kita ingin menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi binomial dengan 20 kali percobaan dan probabilitasnya 5, ini yang paling bawah ini. Oke, itu dia teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana jawaban menggunakan distribusi binomial. Bagaimana caranya? Kita menggunakan fungsi si binomial tadi dengan P binom 1, kemudian size-nya itu atau ukurannya itu 5 dengan probabilitas 0,3, dan kita menggunakan lower tail false di sini, di mana peluang paling sedikit satu orang yang tertular gitu ya. Nah, jadi dia itu ada soal gitu, ada soal bagaimana, saya bacakan saja. Misalkan pada suatu daerah yang memiliki wabah penyakit flu, monyet mempunyai peluang untuk tertular sebesar 0,3.
bila diketahui keluarga Pak Saiful memiliki seorang istri, dua orang anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Tentukan peluang paling sedikit satu orang tertular, dan peluang 2 sampai 3 orang tertular, dan peluang tepat 4 orang tertular gitu. Oke, yang pertama itu adalah kita tahu di sini peluang untuk tertular itu sebesar 0,3. Ini dia prop ini ya. Prop ini 0,3 untuk semuanya gitu. Terus kita ingin mencari bagaimana peluang paling sedikit satu orang tertular. Makanya kita masukkan tadi ini satu nih. Karena banyaknya yang tertular tadi satu gitu. Oke. Nah, kemudian setelah satu orang tertular, kita ingin mencari tahu juga 2 sampai 3 orang tertular. Oh, di sini 2 sampai 3 orang tertular. Oh, ya. Dan yang terakhir tepat 4 orang. Berapa sih? Nah, itu. Makanya kita masukkan 4 di sini. Kemudian size-nya ini tetap 5 dengan probabilitas yang sama yaitu 0,3. Nah, bagaimana jawabannya? Ternyata setelah dilakukan, untuk si yang hanya satu orang tertular, itu kemungkinannya adalah 0,47, dan untuk kemungkinan orang yang tertular 2 sampai 3 orang, itu 0,44, dan untuk peluang tepat 4 orang yang tertular sakit, yaitu sebesar 0,28. Oke, jadi itu dia cara mencari untuk bagaimana probabilitas dalam pembangkitan bilangan acak ini gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dia penjelasan dari saya. Adapun penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai berbagai macam teknik pembangkitan bilangan acak lain. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Oke, perkenalkan nama saya Felix Wijaya dengan NIM 122450082 dari kelas RA. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teknik pembangkitan bilangan acak, yaitu teknik inverse transform method. Nah, apa sih teknik inverse transform method? Itu merupakan teknik yang digunakan untuk membangkitkan atau membangun bilangan acak yang menggunakan CDF atau cumulative distribution function dari suatu perubahan acak. Nah, berdasarkan modul dari teori probabilitas integral transformation atau transformasi integral peluang, teori ini yang menyatakan jika X adalah perubahan acak kontinu dengan CDF fx-nya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dua kasus, yaitu kasus kontinu dan kasus diskrit, yang dimana kasus kontinu ini berarti ya, bilangannya lanjut gitu ya. Oke, untuk tahap menggunakan inverse transform method itu kita akan membangkitkan bilangan acak U atau uniform yang didistribusikan uniform antara 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 kita akan membangkitkan distribusi 0 dan 1 itu punya di sini dengan sampel 100 ya. Lalu kita memisalkan fx adalah CDF yang distribusi acak, suatu distribusi acak, dan bilangan X sama dengan F pangkat minus 1 uniform. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan kodimannya. Di sini ada kasus kontinu yang dimana A itu adalah 2 dan B adalah 10. Nah, untuk membangkitkan variabel acak uniform dari 0 sampai 1 adalah you run if 100 sampel 100, dan kita memasukkan ke rumus inverse CDF-nya, yaitu X adalah A ditambah U bilangan universal tadi yang variabel acak uniform dikalikan B dikurang A, lalu X. Nah, setelah itu kita akan menampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan, yaitu histogram dari variabel X dan X 30. Mainnya itu dinamakan histogram dari distribusi uniform. Karena ini simulasi, jadi tambahkan simulasi, dan lab X-nya itu adalah nilai. Jika kita jalankan itu, maka hasilnya akan seperti ini. Membentuk visualisasi dari histogram distribusi uniform. Lalu selanjutnya adalah kasus diskrit. Untuk kasus distribusi diskrit itu jika X bilangan acak diskrit dan sekiannya adalah titik yang diskontinu atau tidak berlanjut,
dari fx fx x. Maka inverse transformnya adalah f pangkat minus 1 u kurung sama dengan xi. Nah, terus jadi jika kita dikodingkan itu akan menjadi seperti ini. Nah, sebagai permisalan, jika distribusi diskrit dengan probabilitas itu x sama dengan 1 itu 0,2 sama dengan x kurang lebih kurang dari 1 kurang dari sama dengan 1 sama 0,2 dan selanjutnya sekiannya terus. Nah, lalu di sini adalah codingan kode dari kasus diskrit yang dimana n itu merupakan jumlah sampel. Nah, run if. Nah, run if-nya itu kasus sama seperti tadi ya, membangkitkan variabel acak uniform 0 sampai 1. Nah, ini n-nya itu berasal dari sini 500 tadi. Lalu kita akan men-setting atau apa sih istilahnya, menyiapkan probabilitas kumulatif tersebut yang dimana itu probabilitas pertama adalah 0,2, 0,65 dan 1. Lalu setelah itu kita masukkan nilai diskrit yang sesuai, yang dimana ini kita masukkan false-nya itu 1, 2, 3. Setelah itu kita akan membuat fungsi inverse CDF atau cumulative distribution function, yang dimana ini find interval x, kita menggunakan fungsi ini u dan p rightmost close true ditambah 1. Lalu kita akan membuat histogramnya sekalian. Histogram x-nya sequence 0,5 3,5. Lalu mainnya histogram dari distribusi diskrit, yang dimana x variabel x itu adalah nilai dan colornya light green seperti tadi. Jika kita jalankan akan menghasilkan visualisasi dari distribusi histogram distribusi diskrit ya, histogram, yang dimana frekuensinya ini sampai 200 dan ini merupakan nilai dari x-nya 0,5, 1, 1,5. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inverse transform method, di mana inverse transform method itu adalah salah satu teknik pembangkit bilangan acak. Nah, di sini teknik ini menggunakan CDF dari suatu peubah acak berdasarkan probabilitas integral transformation atau transformasi integral peluang. Lalu di sini ada kodenya, di mana kita mulai dari inverse transform method dulu. Kita akan run dari awal kodenya. Baik, di sini kita akan mulai menganalisis kodenya. Kita mulai dari kasus continue terlebih dahulu, di mana kasus insilasi variabel, dimulai dari insilasi variabel. Yang pertama ini ada nilai-nilai untuk mendefinisikan batas-batas distribusi uniform rentang dari 2 hingga 10. Lalu ada pembangkit variabel acak uniform. Di sini untuk membangkitkan 100 bilangan acak dari distribusi uniform antara 0 dan 1. Fungsi ini menghasilkan 100 nilai dari distribusi uniform dan rentang default 0,1. Lalu di sini ada transformasi variabel uniform. Di sini untuk mengubah bilangan acak uniform menjadi distribusi uniform antara A2 dan B10 dengan menerapkan fungsi distributif kumulatif balik
atau inverse CDF dari distribusi uniform pada rentang A, B. Lalu di sini ada menampilkan histogramnya. Di sini ada kode yang menampilkan histogram. Di sini histogram tersebut ini memiliki 30 bricks dan batas-batas untuk frekuensi nilai. Judul histogramnya adalah histogram dari distribusi uniform atau simulasi. Label sumbu X sebagai nilai dan warna histogramnya hijau. Nah, di sini histogram dari distribusi uniform simulasi. Lalu kita masuk ke kasus diskrit. Nah, di sini hasilnya sudah. Lalu kita masuk ke kasus diskrit, di mana kode dari kasus diskrit ini N500 ini menentukan jumlah sampel, di mana ini memiliki 500 sampel. Lalu kita membangkitkan variabel acak uniform dengan ukuran if N kode ini membangkitkan 500 bilangan acak dari distribusi uniform dengan rentang 0 hingga 1. Lalu probabilitas kumulatifnya, vektor ini berisi probabilitas kumulatif untuk 3 nilai diskrit. Probabilitas tersebut menunjukkan peluang terjadinya suatu nilai diskrit berdasarkan interval probabilitas kumulatif. Di sini untuk nilai 0.2, 0.65, dan 1.0 itu untuk nilai pertama, untuk nilai kedua, dan nilai ketiga. Nah, ini adalah nilai-nilai diskrit yang mungkin diambil, yaitu 1, 2, 3. Fungsi inverse CDF ini memetakan setiap nilai acak uniform untuk interval probabilitas kumulatif. Nah, di sini kan ada find interval. Nah, di sini untuk memetakan find interval ini untuk memetakan setiap nilai acak uniform ke interval probabilitas. Lalu di sini ada nilai acak U, nilai acak P, dan plus 1 di sini. Nilai acak U ditempatkan pada interval kumulatif P yang sesuai, dan nilai dihasilkan adalah indeks dari interval tersebut. Nah, di sini ada kita hasilkan histogramnya. Kita lanjut ke kasus pada model. Di sini kasus pada model di sini kita lihat ada beta underscore 0, 0.81, dan beta 1, 1.5. Ini adalah nilai parameter sebenarnya untuk intercept beta underscore 0 dan slope beta underscore 1 dari model regresi linear yang akan disimulasikan. Lalu buat topi 0 dan B1 topi 0, dua vektor ini akan digunakan untuk menyimpan estimasi nilai dari setiap simulasi model regresi. Lalu di sini ada for in 1:300. Di sini loop ini akan menjalankan simulasi sebanyak 300 kali. Lalu di setiap iterasinya itu kita akan membuat 10 nilai noise acak epsilon. Di sini ada epsilon. Nah, distribusi normal standar mean sama dengan 0, standar deviasi sama dengan 1. XR norm itu menghasilkan 10 nilai acak untuk variabel independen. Nah, di sini ada 10 variabel independen X dari distribusi normal. Nah, Y, B, 0 tambah 1, X epsilon ini untuk menghasilkan nilai independen berdasarkan model regresi linear. Lalu di sini ada objek. Ini melakukan tugasnya untuk melakukan regresi linear menggunakan LM untuk memodelkan hubungan antara Y dan X, dengan Y sebagai variabel independen dan X sebagai variabel independen. Lalu di sini ada botopi. Nah, ini untuk kode yang ini untuk menyimpan estimasi koefisien intercept. Lalu di sini untuk menyimpan nilai koefisien slope beta, nilai koefisien B1 topi, objek koefisien 2. Nah, di sini kita akan menghitung nilai rata-ratanya, menghitung rata-rata dan standar deviasi. Nah, jadi di sini ada matriks untuk membuat matriks 2x2 yang berisi rata-rata dan standar deviasi estimasi. Lalu di sini row-nya memberi nama baris pada matriks hasil, yaitu mean untuk rata-rata standar deviasi. Lalu column memberi nama kolom pada matriks hasil dari B0 untuk intercept dan B1 untuk slope. Lalu hasil akhirnya kita akan menampilkan rata-rata mean dan standar deviasi dari estimasi intercept, rata-rata dan standar deviasi dari estimasi slope beta underscore 1 disimpan B1 topi. Nah, kita akan mensimulasikan 300 kali proses regresi linear untuk menghitung estimasi koefisien.
Di sini dihasilkannya eh, dihasilkannya estimasi koefisien bervariasi dari sampel ke sampel. Di sini kita menghasilkan. Oh ya, untuk histogram dari fungsi inversi DF ini dihasilkan histogramnya berwarna light green ya, dengan di sini kita dengan judul histogram dari distribusi discrete. Nah, di sini nilai sumbu X sebagai nilai, jadi warna histogramnya hijau. Nah, di sini ada nilai sec-nya. Ini nilai sec digunakan untuk menentukan batas interval histogram sehingga cocok dengan nilai discrete. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Kelas selanjutnya saya akan melanjutkan dari acceptance rejection methodologies. Nah, di mana di pada codingan pertama ini kita akan membuat satu samples membalik di mana itu adalah vektornya adalah n samples, di mana kita di sini akan mempersiapkan vektor untuk kita simpan sampelnya itu dengan panjang n samples, di mana vektor itu kita gunakan untuk menyimpan sampel yang dihasilkan dari distribusi gamma menggunakan metode acceptance rejection method ya. Terus di bagian for and repeat ini, di mana fungsi for loop itu digunakan untuk menghasilkan sejumlah n sampel, dan di dalam repeat ini kita akan lakukan namanya pengulangan terus-menerus hingga si acceptance rejection-nya itu terpenuhi. Kayak di bagian X proposal dan density gamma ini, di mana itu kita gunakan untuk menghitung nilai fungsi dari densitas probabilitas, atau biasa kita akan kenal dengan PDF, dari distribusi gamma untuk sampel X proposal, dan distribusi gammanya itu kita definisikan dengan dua parameter, yaitu alpha sebagai shape parameter dan beta itu sebagai scale parameternya. Di bagian U ini itu akan menghasilkan satu sampel U dari distribusi uniform antara 0 dan nilai maksimumnya C, di mana nilai C-nya itu adalah batas atasnya. Kemudian masuk di bagian if, di mana kondisi ini kita mau ngebandingin sampel dari distribusi uniform U dengan rasio antara densitas distribusi gamma dan distribusi eksponensial. Tapi kalau misalnya nilai U yang kita hasilin itu lebih kecil dari rasio tersebut, maka X proposalnya itu kita terima sebagai sampel dari distribusi gammanya, dan lalu itu kita akan simpan di vektor samples I di bagian sini ya. Dan di bagian break itu digunakan untuk memberhentikan pengulangan dalam blok repeat setelah sampelnya itu kita terima. Lalu untuk di bagian hits ini itu adalah kita ingin menampilkan histogram dari hasil sampel yang dihasilkan. Nah, berikut merupakan hasil dari histogramnya, di mana bisa kita interpretasiin pada histogram dari distribusi gamma tersebut adalah bahwasannya sebagian besar angka yang dihasilkan itu berada di sekitar angka 2. Ini artinya angka 2 itu paling sering muncul. Angka-angka yang lebih kecil dari 1 atau dia lebih besar dari 3 itu dia jarang muncul. Semua angka yang dihasilkan itu bernilai positif dan kebanyakan berada di tengah-tengah antara 1 dan 3. Jadi grafik ini tuh nunjukin bahwa angka-angka yang sering muncul itu berkumpul di sekitar angka 2, sementara angka yang sangat kecil atau sangat besar itu dia jarang terlihat. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke direct transformation, di mana untuk codingan pertama ini itu dia digunakan untuk melihat parameter lajunya atau seberapa cepat distribusi eksponensialnya itu menurun, di mana kita tetapkan lambdanya itu ke 1 gitu ya. Terus ada N, kita set 1000, di mana jumlah sampel dari distribusi eksponensial yang kita inginkan. Terus ada U dan N, di mana kita di sini adalah untuk nge-generate bilangan acak dari distribusi uniform 0 dan 1. Terus di bagian X minus log U bagi lambda, ini adalah salah satu transformasi matematik gitu ya, untuk mengubah bilangan acak dari distribusi uniform tadi menjadi bilangan dari distribusi eksponensial. Dan di mana di bagian histogram ini juga dia ingin menampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan. Nah, berikut adalah outputnya, di mana
histogram tersebut dapat kita interpretasiin bahwasannya sebagian besar angka yang dihasilkan itu sangat kecil. Kebanyakan itu berada di antara 0 dan 1. Dimana semakin besar angkanya, semakin jarang juga dia muncul. Dimana angka-angka yang lebih besar seperti di atas 3, hanya sedikit yang muncul. Ini menunjukkan bahwa angka kecil itu lebih sering terjadi, dan semakin besar angkanya, semakin jarang juga dia terlihat. Jadi, grafik ini tuh menunjukkan bahwasannya distribusi eksponensial itu menghasilkan banyak angka kecil dan hanya sedikit angka besar. Sekian dari demo dan juga penjelasan dari praktikum konsep kali ini mengenai pembangkitan bilangan acak. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.